Inilah cerita tentang hidup sehat kita. Erlenmeyer jadi sahabat setia, membawa ilmu dengan suara yang nyata. Halo seluruh sahabat podcast Erlenmeyer, kembali lagi nih bersama saya Apoteker Lina. Kali ini kita kedatangan tamu spesial di hari World Pharmacist Day ini. Nah, pasti teman-teman semuanya udah penasaran karena sosok beliau itu adalah sosok yang sangat inspiratif dan beliau sangat banyak berkiprah di dunia perjabatan di Provinsi Riau, begitu ya. Kita sambut aja, tidak lain dan tidak bukan adalah Ibu Apoteker Dr. Randa Yulwiriati Mosa MSI. Ya. Ibu, tadi saya agak sulit menyebutkan nama Ibu, panjang banget ini namanya. Ya, gimana Bu kabarnya Bu? Baik. Baik ya Bu. Alhamdulillah. Sehat, terpancar kok dari wajah Ibu tuh terlihat awet muda daripada usianya. Padahal beliau katanya baru aja pensiun ya Bu ya? Udah pensiun. Udah pensiun. Ya, Ibu udah pensiun 2 tahun. 2 tahun bahkan ya. Umur udah lewat 60. Wow, tidak terlihat sama sekali. Iya. Rahasianya apa nih Bu kalau boleh tahu? Rahasianya berpikir positif, selalu ingin bermanfaat untuk orang lain, mengerjakan sesuatu. Kalau niat kita sudah lurus, apapun yang kita lakukan, mau dibalas sama tidak sama orang dengan kebaikan, no problem. No problem ya. Allah yang memberikan kita yang di atas. Iya, gitu, benar. Amin, amin. Nah, itu dia ya. Ibu, karena kita ini adalah konsepnya mengenai WPD atau Hari Farmasi Sedunia ya Bu ya. Kita tema yang diusung dari World Pharmacist Day ini adalah sehat bersama apoteker. Think Health Think Pharmacist bersama Ibu kali ini membawakan tema tentang tanaman obat herbal. Kita akan diskusi mengenai tanaman obat herbal dan juga tentunya tentang yayasannya Ibu. Oke. Iya, mungkin nanti Ibu akan boleh sedikit bercerita tentang yayasannya Ibu. Sebelumnya Lina mewakili tim podcast mau mengucapkan terima kasih untuk kedatangan Ibu, sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir di podcast Erlenmeyer kita ini, Ibu. Oke. Ibu adalah sosok inspirasi apoteker di Provinsi Riau, bisa kita katakan seperti itu ya. Ibu mendirikan suatu yayasan Yayasan Mosalomah Foundation. Boleh sedikit bercerita Bu, sebenarnya Yayasan Mosalomah Foundation ini yayasan apa sih Bu? Terima kasih Apoteker Lina dan seluruh penonton ya. Jadi saya mendirikan yayasan karena sudah pensiun, itu satu ya, karena tidak sibuk lagi dan ingin mendedikasikan diri kepada masyarakat di sekitar dan ingin bermanfaat sampai maut memisahkan. Gitu kan. Iya. Kenapa begitu? Karena saya ini dari umur 30-an tuh sudah jadi pejabat. Wah, Kepala Labkes, Direktur Umum Rumah Sakit RSUD, Direktur Utama Rumah Sakit, wow, Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan, Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Koperasi UKM. Dan itu udah saya lalui, bukan hanya sekedar kepala dinas ya. Kita tuh alhamdulillah kalau saya diangkat jadi kepala di mana tempatnya, ini supaya tahu ya apoteker. Ya kita harus percaya diri dulu, dan kayakan mindset kita, ya. Soft skillnya harus dikayakan, mindsetnya harus bagus, berpikiran positif. Yang penting gantunglah cita-cita setinggi langit. Iya. Karena kalau jatuh katanya setidaknya di antara awan-awan gitu. Tetap tinggi juga. Iya. Jadi itu yang membuat saya bersemangat. Yang kedua adalah profesi apoteker. Profesi apoteker yang saya rasakan sejak tamat gitu, dikatakan kalau di kesehatan itu kan departemen kesehatan di mana itu profesi nomor 2 gitu loh. Nomor satunya apa Bu? Nomor satunya dokter. Dianggap gitu. Gitu. Jadi saya berpikir saya ingin membuktikan kalau apoteker tuh juga bisa sejajar dengan profesi lainnya gitu. Nah, oleh sebab itu dimanapun saya bekerja, ya saya memaksimalkan
saya nggak apa-apa cerita dulu ya. Waktu kepala Labkes, saya akreditasi internasional manajemennya ISO 17025. Keren sekali. Terus dapat Piala Citra dari Presiden. Terus yang kedua waktu saya di Istana Negara, waktu saya jadi dirut, saya dapat Piala Citra juga dari Presiden di Istana Negara. Wow, itu. luar biasa. Jadi Karena ibu diundang waktu itu? Dipilih kan itu dinilai seluruh Indonesia, dinilai seluruh Indonesia. Public service untuk seluruh Indonesia, misalnya rumah sakit, samsat, semuanya gitu yang pelayanan lah, POM gitu Iya, kan. Jadi di Riau itu dapat 2 kali itu cuman apoteker Wah, Yuli Rianti. luar biasa. Sampai hari ini. Itu tahun berapa kalau boleh tahu, Bu? Saya di Labkes tuh 2002 sampai 2008. 2008 pindah ke rumah sakit. Itu pun atas permintaan gubernur. Bu Yul pindah ke rumah sakit. Enggak Pak, itu punyanya dokter. Enggak mau tuh dokter apoteker jadi bisa itu katanya. Ya akhirnya saya dipindahin juga gitu. Tapi saya ingin membuktikan. Terus itu satu, yang kedua, yang ketiga saya ingin sebagai putra daerah ya, ingin mengabdikan diri, jangan dianggap layanan publik di Riau ini jelek. Benar sekali, Bu. Nah, kan gitu. Iya, Kayak kita buktikan. Jadi makanya di rumah sakit itu saya visinya menjadi rumah sakit kelas internasional. Manajemennya juga ISO 9001. Wah, keren sekali, Ibu. Di rumah sakit. Rumah sakit dipimpin saya. Omsetnya 2010 itu 22 miliar, 20-an miliar. Begitu kita direktur, saya berhubungan, maksudnya berkomunikasi sama DPR pusat, dikasih uang ratusan miliar untuk rumah sakit, membangun, beli alat, manajemennya kita ISO kan semua. Dalam waktu 1 tahun naiknya 200 miliar. Luar biasa, Ibu. Nah, pasti banyak proses yang Ibu lalui untuk mencapai kita itu. Kalau kita leader, kita harus bisa berkomunikasi ke atas, ke bawah, ke samping. Bagaimana kita harus punya strategi lah, bagaimana rumah sakit itu bisa maju. Benar. Begitu kan? Nah, oleh sebab itu saya bisa membayangkan dokter jantung tuh dulu misalnya jasanya cuma 1 juta bisa jadi 300 juta setelah BLUD. Karena apa? Dia sudah bisa operasi jantung. Karena alatnya yang ada dikembangkan, kita fungsionalkan gitu. Luar biasa. Dan ya saya merasa didukung sama dokter-dokter karena kita meningkatkan kesejahteraan mereka kan. Iya, benar. Dan leader itu ya harus begitu. Bisa seperti itu ya, Bu. Iya, saya mengingatkan kepada generasi muda, kalau kita jadi pimpinan, kita jangan takut sama staf yang hebat. Nah, itu justru yang hebat-hebat itulah yang membuat kita bisa maju. Benar, Jangan sekali-kali takut. Karena apa? Toh nanti kalau berhasil rumah sakitnya bukan yang hebat-hebat, itu pasti dirutnya yang hebat kata orang. Benar ya. Terus kalau kita ikhlas memang itu meningkatkan pelayanan. Terutama untuk pasien miskin, insya Allah dia mengalir seperti air, Allah akan bantu kita. Benar, setuju ya. Nah, sudah tuh ke lingkungan tuh berapa tahun itu kebakaran. Saya bisa mempresentasikan standar operational prosedur untuk kebakaran hutan ini di Singapura. Pertemuan Cina Indonesia kita bisa mempresentasi bagaimana hutan gambut. Iya, memang seperti itu. Jadi Provinsi Riau ini memang salah satu permasalahannya itu adalah kebakaran hutan ya, Bu ya. Nanti ada hubungannya dengan yayasan tadi karena jadi saya bikin program-program ketika di kehutan kita pokoknya farmasi ini orangnya cerdas sebetulnya. Ya, saya menganggap seperti itu. Mindset problem solvingnya sangat luar biasa. Ya. Kita kan kalau kuliah dikasih itu aja tepung, suruh cari apa tuh kan? Iya benar. Problem solving. Iya benar. Secara terstruktur. Disuruh cari dengan menggunakan coba nih pakai NaCl apa segala macam. Kan dengan ilmu dan struktur. Jadi kalau kita jadi pimpinan leadership, ada satu persoalan harus diselesaikan segera karena banyak lagi persoalan-persoalan lain. Ini untuk leadership ya. Kepemimpinan gitu. Jadi kalau tidak seperti itu kita tidak akan bisa sukses. Dan di rumah sakit tadi ya alhamdulillah semua mendukung. Walaupun kita tahu tidak akan semua manusia ini suka sama kita kan.
Iya, Nah, benar. tapi kita nggak boleh, sepanjang niat kita baik dan tujuannya untuk orang banyak, lanjutkan gitu perjalanan. Itu mah masalah apa, tantangan pasti akan banyak ya Bu, baik dari internal pun dari eksternal pastinya itu ya Bu biasa. ya. Dan itu kan tantangan, namanya hidup pasti ada cobaan. Iya, gitu. benar-benar. Nah, jadi yayasan ini saya di lingkungan juga membangun bagaimana supaya masyarakat miskin di daerah tidak membakar hutan. Makanya bikin program seperti kampung iklim tadi. Jadi di kampung iklim tuh satu desa nanti di halamannya semua pakai hidroponik, dibantu oleh CSR perusahaan itu. Tanam hidroponik, nanti ikan darat, tanam tanaman buah-buahan, tanaman obat. Nah, itu pernah saya minta, saya gabungkan waktu itu Ibu Mimi kepala dinas ya. Saya gabungkan bikin toga, terus bikin namanya, diinventarisir, terus kasih juga bikin buku gitu apa khasiatnya supaya masyarakat tahu. Itulah kerjasama kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dengan kesehatan waktu itu. Apalagi di kesehatan juga ada pelayanan tradisional komplementer ya. Nah, benar. itu kan juga penting ya. Nah, itu. Jadi yayasan saya sudah, apalagi setelah itu kan saya di perdagangan. Nah, tunggu, saya mau cerita di lingkungan itu. Saya kalau menteri mau rapat ke istana, dia pasti panggil saya dengan gubernur. Baru kita sama-sama ke istana untuk itu rapat. Kenapa Ibu? Karena kebakaran hutan itu kan urusan negara itu. Iya, benar. Antara dunia. Karena kan Singapura komplain, Malaysia komplain. Jadi yang terbakar di Provinsi Riau tapi sekitarnya yang komplain. Asapnya kan kita mengekspor asapnya ya Bu ya. Saya menceritakan ini, apoteker tuh bisa loh di mana aja bekerja gitu kan, bermanfaat di mana saja. Terus jadi perdagangan saya ditunjuk jadi kepala ketua bisnis center Indonesia. Tugasnya mengkoordinir seluruh kepala dinas di provinsi seluruh Indonesia untuk meningkatkan ekspor UMKM. Luar biasa. Jadi saya diundang, Pak Iwan juga pernah ikut tuh ke mana ya? Ke Thailand, saya pernah ke mancanegara berarti Bu. Berbagai negara di luar tetangga kita. Di negara tetangga kita karena kan kalau UMKM tentu negara tetangga karena masih ada suku Melayu apa segala macam gitu. Jadi saya pun terharu juga, apoteker di kepala dinas kita disambut kayak tamu negara oleh duta besar, dibawa makan malam, jamuan makan malam, ditemukan sama pengusaha-pengusaha di Vietnam waktu itu. Luar biasa. Nah, itu yang sudah saya pernah kerjakan. Jadi intinya begini, ketika kita menjadi kepala dinas di mana saja itu kan diamanahkan. Benar Ibu. Kita maksimalkan semaksimal mungkin tujuan yang kata bilang setinggi langit. Iya, benar. Jadi Ibu merasakan apa ya? Aku merasakan sesuatu yang di luar dah lebih dari impian gitu sebagai apoteker. Karena waktu awal apoteker dibilang gini, kepala saya bilang, oh apoteker tuh bukan ngocok gini-gini lumpang aja, meracik, menyerahkan obat. Saya lihat kan buku Martindale, heran mereka gitu loh. Yang kenal Martindale tuh cuman farmasi Bu. Iya. Ya, pasti yang lain masih apa ya buku Martindale itu. Ibu kemudian tadi Ibu menyinggung tentang toga. Berarti foundationnya Ibu ini juga berkecimpung juga mengenai tanaman-tanaman herbal begitu ya Bu ya. Gimana sih sebenarnya pengembangan obat herbal ini sebenarnya punya prospek yang besar sebenarnya ya Bu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ini kan saya yang merasakan kita nih hidup dengan umur saya 60 lebih ini kan kita butuh kehidupan yang hari tua yang sehat. Iya, benar. Pikiran sehat, bahagia, kan benar. Gitu. Jadi itu dari asupannya tuh bisa dari makanan kan sebetulnya, makanan bergizi yang memenuhi. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, sekarang saya nggak tahu apa namanya lagi. Dan saya sendiri merasakan gini, makanan obat tradisional misalnya seperti asam urat gitu, saya lebih suka yang di halaman. Ada bunga telang, ada
daun apa namanya kelor gitu-gitu ya. Terus daun apa Cina gitu, sirih Cina. Jadi itu tuh biasanya saya Ibu buat konsumsi saya sendiri. rebus. Saya kasih misalnya gula enau, kulit manis, terus direbus, ditaruh kulkas. Bapak aja ikut minum tuh pagi-pagi. Itu terlihat dari kebugaran ibu saat ini memang kayaknya memang benar konsumsi obat herbal. Iya, skincare kan misalnya apa daun pegagan ya. Apa bahasa Latinnya. Saya konsumsi itu dilalap gitu. Maksudnya ingin mencontohkan kepada masyarakat ya Bu ya. Tidak harus memakan obat yang zat kimia. Iya benar. Bahwa tanaman obat herbal yang ada di pekarangan rumah pun bisa dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan seperti itu ya Bu ya. Karena saya pengalaman di lingkungan kan saya orang lingkungan. Iya benar. Lingkungan itu seperti Kota Pekanbaru sampah banyak karena tidak ada edukasi dari tingkat rumah tangga itu untuk memilah sampah. Jadi sampah kan bertumpuk. Kalau saya pilah langsung nanti tumbuh tomat, tumbuh ini, semua buah apapun, sirup itu apa, markisah pun hidup. Saya gitu. Ibu rajin juga untuk menanam ini ya Bu ya. Saya mau mencontohkan, saya udah bilang juga di Kecamatan Bukit Raya di kelurahan saya. Yuk kita bikin pilot project untuk memilah sampah, tapi hasilnya ada tanaman obat, toga, sudah tuh tanaman buah-buahan, gunanya ujungnya menurunkan stunting. Kalau bergizi, kalau ada di halaman kan orang jangan makan misalnya hanya mie apa tapi nggak ada nggak ada proteinnya, nggak ada apanya. Jadi gitu. tanaman obat herbal ini juga bisa berdampak kepada masalah stunting itu, berarti bisa diturunkan dengan adanya tanaman itu kan karena kurang gizi. Jadi pemanfaatan tanaman obat herbal yang ada di lingkungan. Tanaman buah-buahan itu kan sebetulnya farmasi juga ada vitaminnya di situ kan. Ada vitamin C, ikan darat, perikanan darat gitu. Itu semuanya mensuplai kebutuhan asupan makanan nutrisi. Gitu. Jadi itu yang harus dijaga. Benar. Karena saya udah coba juga berobat. Nah, satu lagi saya ingin menyampaikan, saya udah melihat zaman sekarang dengan era, mohon maaf nih, BPJS orang kan berobat semua gratis gitu ya. Jadi kadang penyakitnya nih nanti ada ke penyakit dalam, ada ke ortoped, masing-masing 5 macam obat. Iya benar Ibu. Makanya sekarang masyarakat tuh banyak cuci darah. Nah, jadi kita harus memberikan edukasi juga seperti itu sama masyarakat. Nanti dokter berobat sama dokter penyakit dalam, misalnya ada 5 macam dikasih obat. 5 macam obat. Dia sakit kaki pula, dikasih lagi. Kasih 5. Masyarakat umum kan tidak paham. Iya benar. Dia makan semuanya dalam waktu yang bersamaan gitu. Nah, itu juga saya ingin sekali mengedukasi masyarakat untuk seperti itu, dan ya lifestyle-nya tuh kita sekarang harus dijaga back to mungkin inilah tanaman back to nature. Gitu. Benar Bu. Pemanfaatan tanaman obat herbal untuk menjaga kesehatan kita, sehingga kita bisa menjaga kesehatan, tentu tidak akan kena penyakit-penyakit yang akhirnya harus mengkonsumsi banyak jenis obat itu ya Bu ya. Iya. Oke. Terus jangan malas. Nah, saya udah pensiun nih, suka nih kerja. Iya benar Bu. Happy aja. Dibawa happy aja. Karena terkadang masalahnya ada di mindset juga Bu ya. Iya. Dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Iya. Terus selanjutnya kenapa yayasan? Nah, dulu mungkin waktu saya kepala dinas di mana-mana, saya bisa dengan uang negara kita bisa membantu masyarakat gitu ya, sesuai program. Tapi begitu saya pensiun, saya ingat ternyata waktu kita pejabat kita hanya sedikit kita bisa membantu masyarakat karena ada peraturan perundangan yang harus kita ikuti, sehingga kita tidak bebas begitu saja untuk melakukan sesuatu. Begitu pensiun, apa yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saya lakukan. Misalnya dulu rasanya saya tidak puas untuk membina UMKM ini gitu, rasanya nggak maksimal. Jadi makanya saya sekarang kerjasama sama Belanda mendatangkan
expert untuk misalnya UMKM, manajemen dapur untuk usaha kuliner di kafe, di hotel gitu kita datangkan. Terus juga presentasi di universitas oleh bule yang ini. Luar biasa. Ya, itu yang Langsung saya dari lakukan. Internasional ya Bu? Iya. Oke. Dan itu kerjasama itu karena mereka sangat percaya sama yayasan. Apa aja yang saya minta expertnya datang. Wah. Nanti kalau farmasi kita pun misalnya di sini IAI butuh expert apa? Boleh nih Bu. Bisa. Oh, bisa difasilitasi Betul. dari Ibu ya? Iya. Karena apa aja saya minta. Besok ini datang lagi si Edit. Sebelumnya ada expert untuk lebah madu. Jadi bagaimana meningkatkan daya saing, kualitas dan seterusnya ya. Membuat besok ini mau datang lagi mau royal jelly, membuat royal jelly. Jadi kita pun dengan nanti mungkin perlu juga IAI karena kualitas yang menurut lupa saya aturan mengenai makanan ini ada standar-standarnya. Iya, benar-benar kan. pasti ada standarnya. Nah, Ibu. rupanya kalau yang madu yang di Riau ini kan bukan dia madu umum, dia makannya dari tanaman-tanaman yang Ada di sekitaran. itu tanaman yang RAPP Maindakiat itu apa tuh? Oh, gitu Ibu. Jadi dia makan daunnya. Nah, daunnya bukan daunnya, ada Bunganya, kan? daun dia bukan bunga. Bukan. Daunnya tuh mengandung gula kali. Oh gitu. Tanaman Lina baru tahu ini. iya Daunnya kan? mengandung gula. Iya. Iya, ujung pucuk-pucuknya pohon itu. akasia mungkin Bu. Maksud. Iya, akasia. Iya. Akasia. Jadi mengandung gula dan itu yang dikonsumsi sama madu Iya. lebah ini sehingga dia menghasilkan madu yang berbeda. Iya. Itu kan terkait kualitasnya. dengan kita farmasi juga madu Iya. ini kan Iya, sebetulnya. Jadi madu yang ada di Riau ini saya lihat, saya kan ketua pembina lebah madu, petani lebah madu Riau. Nah, dalam waktu 1 bulan tuh produksi mereka 200 kotak gitu, 150 ton. Banyak banget itu Bu. Nah, 150 ini tugas ton. saya sekarang bagaimana meningkatkan kualitas sehingga bisa diekspor. Sudah itu kemarin saya udah kerja sama Kementerian Kehutanan. Jadi ada nanti pengusaha yang membelinya ke sini dalam bentuk jumlah yang besar Banyak gitu. langsung. Per Tapi ton. sekarang memang udah diperjualbelikan kan ya Bu? Sudah, Sekarang ya Bu? sudah. Cuman masih lokal mungkin Iya. ya? Oh. Enggak, sudah kemana-mana Oh, sudah juga, kemana-mana cuman juga. masih di Indonesia. Oh, jadi dan harapannya ini bisa keluar diekspor ke luar negeri. Wah, luar iya. biasa itu. Kalau mengekspor suatu produk kan kalau ke luar negeri juga harus ada mengikuti standar gitu ya Bu ya? Ya. Supaya bisa ikut standar itu. Makanya kemarin itu kalau enggak salah yang Badan Akreditasi BSN ya, standar-standar itu tuh kan ada kalau makanan itu Iya. misalnya madu apa gitu kan, itu. Nah. Jadi itulah yayasan membantu UMKM. Sudah tuh saya ingin menghijaukan kembali dengan menanam tanaman obat, Iya. buah-buahan. Itu juga menanam misalnya 15.000 pohon. Itu gratis. Saya bisa minta ke Departemen Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pemda. Karena itu waktu saya kadis tuh ada semua, cuman tidak dimanfaatkan. Iya. Jadi saya nanam misalkan gerakan menanam pohon 15.000 di Kuansing, nanti IAI kepengen, ayo dalam rangka hari IAI kita menanam gerakan Boleh nih gabung nih ya Bu ya. Boleh. Mau berapa ribu tuh silakan Iya. gitu. Menarik tentang membahas tentang tanaman obat toga ini kan ya Bu. Sebenarnya kan masyarakat sebenarnya sudah tahu sih manfaat tanaman obat. Cuman ada sih katanya beberapa masih salah persepsi nih tentang tanaman obat. Sebenarnya tanaman obat yang ada di lingkungan ini boleh dikonsumsi begitu saja nggak Bu? Misalnya dia nggak ada kendala apa-apa ya udah diolah begitu aja di rumah, boleh nggak sebenarnya Bu? Itu pertanyaan yang bagus ya. Mungkin masyarakat bertanya, ini jangan-jangan kita makan ini nanti kita tambah sakit kan gitu. Iya. Itu tugas kita sebetulnya orang apoteker untuk simplesia namanya, entah apalah namanya Pak Iwan tuh tahu tuh kan.
dalam kadar berapa? Kalau misalnya tanaman obat tradisional itu kan ada pemakaiannya di suku-suku asli gitu kan. Iya. Saya lihat Pak Iwan kan sering pergi ke suku asli mana tanaman obat yang dipakai untuk ini. Jadi kan kita bisa tahu misalnya satu genggam gitu Iya, kan. takaran satu genggam, satu ruas seperti itu takarannya jadi ya, Bu, ya? tidak, yang penting tidak over lah ya, maksudnya kita bisa merasakan, tapi tugas kita lah sebagai seorang apoteker mengedukasi masyarakat untuk hal yang seperti itu. Nah, saya mengkaitkan dengan Koperasi Merah Putih nih, di situ kan ada pelayanan farmasi, apotik juga kan. Nah, itu juga penting. Jadi peran kita apoteker nih memang sangat think krusial. about health, think itu adalah farmasi, think tentang farmasi. Jadi kita nih lebih besar kemungkinan kita untuk bisa mengaktualisasikan ilmu kita di masyarakat. Karena memang bidangnya itu kita gitu ya, Bu, ya. Nah, selama ini kan kita lihat para apoteker, nah saya mengajak lah, hanya berpikir kerja mungkin di apotik, di rumah sakit. Sudah tuh edukasi mengenai itu ya, coba kita sering-sering ke masyarakat gitu. Nah, sering masyarakat ada hal-hal, misalnya kita kan bisa menginventarisir, misalnya di Riau ini apa tanaman yang bisa dimanfaatkan. Dan yang itu tadi kaitannya dengan era BPJS tadi, orang kan sakit sedikit ke dokter, ke fasilitas kesehatan. Iya, benar. Nah, akibatnya ngasih obat banyak. Itu terkait dengan ini juga, itu kan beban negara, misalnya makin banyak padahal bukan untuk sehat, malah timbulkan penyakit baru. Misalnya ya itu sakit ginjal segala macam. Sebenarnya kalau sakit-sakit sedikit itu sebenarnya nggak harus langsung ke dokter gitu ya, Bu ya. Kita bisa memanfaatkan ya itu tadi apa yang ada di lingkungan kita gitu ya, Bu ya. Kalau saya true story ya, saya pensiun karena nggak ada kerja, nggak ada pikiran, naik 20 kilo tuh, ini udah mulai sakit gitu kan. Pergi ke dokter. Jadi curhat deh, Bu. Ya, pergi ke dokter ortoped gitu, cari pula dokternya yang nggak kenal gitu ya. Tapi setelah itu saya aduh bosan juga ke rumah sakit sekali sebulan gitu kan ya. Jadi saya makanlah bunga telang, di minuman, sudah gitu tuh kelor gitu. Happy tuh nggak ada tuh sakit, saya jalan-jalan aja tuh. Ya gitulah hidup nih. Jadi gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya kita sedikit-sedikit kalau misalnya kurang enak badan tuh nggak harus minum obat, nggak harus ke dokter. Kita bisa manfaatkan tanaman-tanaman herbal yang ada di lingkungan kita. Sebenarnya jahe ya. Banyak. Jahe. Itu di rumah jahe, serai itu tuh sudah dicuci semua masuk freezer semua. Biar tahan lama ya, Bu ya. Jadi nanti kalau ada terus nggak pernah kosong gitu. Nanti kalau perlu tinggal diseduh, tinggal direbus. Manis, cengkeh gitu. Enak. Jadi hidup tidak harus mahal gitu. Hidup tidak harus mahal ya teman-teman ya. Tidak harus mahal. Iya. Jadi apa sih mungkin Ibu ada 3 pesan kunci yang bisa biar masyarakat ingat nih, Bu, mengenai penggunaan obat herbal gitu. Penggunaan ya, saya mungkin berharap ya untuk meningkatkan kualitas hidup di masyarakat ya, menggunakanlah pekarangan semaksimal mungkin untuk menanam tanaman yang memang kita butuhkan. Ada sayur-sayur untuk kebutuhan hari-hari. Dari hasil penelitian desa yang saya bina tuh, dia menurunkan uang jajan, uang dapur itu 60%. Jadi ngambil mau masak ada daun ubi, ada kangkung, ikan udah, ini pepaya masak, kan enggak itu. Dengan memanfaatkan lahan yang ada, kemudian ditanam untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya cabai kan bisa tumbuh sendiri tomat, gitu, tomat bisa tumbuh sendiri gitu ya, Bu ya. Kemudian dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, itu bisa menurunkan uang belanja masyarakat itu ya, meningkatkan ekonomi keluarga.
tujuan akhirnya kan stunting juga turun. Benar. Kualitas hidup di desa di mana-mana itu makin meningkat. Iya. Karena dia makannya sudah memenuhi yang 4 sehat 5 sempurna tadi. Iya, Misalnya benar. pelihara kambing, pelihara ayam Iya, gitu. Itu program saya yang dapat juara di Indonesia. Wah, luar Riau biasa. waktu itu. Iya. Waktu saya Kadis Lingkungan Hidup Kehutanan. Luar biasa. Sangat menginspirasi ya. Tapi sebelumnya Lina ingin menanyakan nih, mungkin juga merupakan pertanyaan dari para penonton di podcast Erlenmeyer ini. Ibu sebagai seorang yang cukup banyak berpengalaman ya Bu, dari semua bidang, banyak sekali pengalaman Ibu dalam memimpin, terus Ibu juga sudah banyak kiprahnya yang sangat banyak mendapatkan apresiasi begitu ya Bu ya. Itu tidak perlu diragukan lagi. Nah, terkait tanaman obat herbal ini kan juga salah satu concern Ibu ya, tanaman obat herbal, karena ternyata Ibu juga orangnya memang suka mengkonsumsi obat herbal begitu ya Bu ya. Sebenarnya mungkin Ibu bisa sedikit cerita nih Bu mengenai bagaimana pengalaman Ibu menggunakan tanaman herbal dalam keseharian Ibu dulu deh. Oke, terima kasih Apoteker Lina ya. Jadi saya memang dari dulu agak takut mengkonsumsi obat terlalu banyak gitu. Jadi saya selalu menggunakan yang pertama untuk kesehatan tuh lifestyle kita. Hidup sehat, makanan sehat gitu kan ya. Hidup sehat, makanan sehat dengan menggunakan tanaman-tanaman herbal. Maksud saya tuh tanaman yang ada di sekeliling rumah kita gitu. Yang kita tanam. Nah, ini juga menjadi, dan saya sudah merasakan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Dan misalnya untuk tanaman-tanaman yang untuk penyakit kita yang udah tua-tua nih lah ya. Misalnya sakit kaki, darah tinggi gitu ya, gula darah gitu. Nah, itu bisa kita manfaatkan tanaman-tanaman yang ada, karena tanaman herbal ini sebetulnya kan sudah digunakan sejak nenek moyang kita. Turun temurun dan ini sangat bermanfaat. Nah, lifestyle pada masa sekarang ini sangat diperlukan, dia banyak dampaknya. Kalau kita rajin menanam tanaman obat nih, sekalian edukasi untuk ibu-ibu rumah tangga setiap rumah, bahwa memilah sampah ya dari meja makan dipilah, sudah itu kita gunakan sebagai pupuk, mengakibatkan bersih, sampah kota juga nggak numpuk gitu ya. Jadi tanaman-tanaman yang kita butuhkan, tanaman herbal yang kita butuhkan ada di halaman kita. Dan ini programnya sebetulnya sejalan dengan program lingkungan hidup kehutanan, itu namanya Kampung Iklim. Jadi di rumah itu, di desa itu kita menanam tanaman-tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran, peternakan, perikanan gitu. Nah, itu semuanya bermanfaat gitu. Jadi kalau kita misalnya nggak enak badan dikit, ya ada yang di halaman yang bisa kita ambil. Tinggal dipetik, kemudian diseduh sendiri, diolah apalagi sendiri. Sekarang kan udah lihat AI kan, ini kalau panas tanaman apa ya? Sudah mudah semua bisa diakses ya Bu ya. Bisa, jadi nggak harus. Ya itulah, nanti kita sebagai seorang apoteker, ya kita pelan-pelan lah mengedukasi masyarakat. Mungkin selama ini agak kurang ya kita mengedukasi masyarakat, minimal di keliling kita, di lingkungan kita sendiri aja kita contohkan bagaimana kita menanam sayur, buahan, memilah sampah, hasilnya menjadi seperti ini. Jadi zaman sekarang nih orang lihat hasilnya, bukan berteori. Iya, benar-benar. Jadi itu, kan, nah itu yang saya lakukan. Saya manajemen saya, leadership saya dimanapun saya berada itu mencontohkan. Iya, benar Bu. Kayak di rumah sakit tuh saya kalau cleaning service tuh bisa saya contohkan. Jalan tengah malam masih kotor, ini coba nih diginiin gitu. Jadi harus dicontohkan, tidak bisa pakai teori-teori. Benar sekali Bu, Lina setuju dengan Ibu bahwa orang kadang udah bosan dengan dikasih nasihat, dikasih apa. Tapi ketika kita mencontohkan langsung bagaimana mungkin sekeliling kita akan melihat, oh iya ternyata apoteker ini memang mempraktekkan ilmu yang mereka miliki, menanam tanaman obat di pekarangan rumah dan mengkonsumsinya dan ternyata sehat. Itu
akan menjadikan percontohan Iya. buat masyarakat secara langsung, secara nyata gitu Itu ya. kan niat baik kita Benar, untuk mencontohkan supaya orang yakin gitu. Nah, itu mengenai herbal di lifestyle kita di hari-hari. Tapi kalau penyakit misalnya infeksi ya nggak bisa dong kita dengan herbal gitu. Butuh dokter ya harus butuh dokter, gitu pula lah ilmunya. Iya, gitu benar kan. sekali. Oke Ibu, ingin tahu nih Bu, mungkin Ibu ada nasihat untuk para apoteker yang ingin mendalami mengenai obat bahan alam atau riset-riset herbal begitu Bu? Ya. Jadi saya berharap kepada apoteker muda agar meningkatkan profesionalismenya, bermanfaat untuk masyarakat dengan mencontohkan dan kalau selama ini kita masyarakat tuh banyak belum tahu apoteker tuh apa, bapak saya aja dulu nggak tahu gitu ya. Jadi ayo sama-sama kita mengaktualisasikan diri, terjun ke masyarakat, berbuatlah tidak terlalu yang kecil-kecil aja yang bisa kita buat di lingkungan kita lakukan. Terus yang kedua, kepada generasi muda saya berpesan, kayalah soft skillnya, karena ilmu itu pinter pun kita di sekolah IP-nya tinggi, tapi kalau soft skill kita minim, adab etika moral, bagaimana komunikasi, bagaimana kolaborasi dalam bekerja, kalau itu tidak ditingkatkan, ya kita ya jadi apoteker seperti biasalah, ngasih obat, tapi kita kan ingin menjadi manusia yang bisa bermanfaat sampai kapanpun. Benar. Dengan ilmu yang kita punyai. Ya, benar. Nah, selanjutnya para apoteker sekarang undang-undang rumah sakit juga sudah, undang-undang kesehatan sudah yang baru. Kita bisa bekerja di mana aja, mau jadi direktur apa, tetapi kita tolong dulu kompetensi, integritas, dan soft skill kita banyak sehingga kita dipercaya dimanapun kita bekerja, kita bisa dipercaya. Kita sebagai apoteker misalnya ada punya PSA tuh merasa butuh kita, gitu ya. Bukan kita yang butuh mereka butuh kita. Oleh sebab itu keluarkanlah semua ilmu yang bermanfaat itu untuk supaya bisnis apoteknya maju, bisnis apa dimanapun mereka maju gitu. Jadi kalau saya prinsipnya gitu, kalau hasil, kaya itu tuh nasibnya yang di atas menentukan. Tapi kita we do the best dulu. Kita lakukan yang terbaik dulu, karena nanti materi itu adalah sesuatu tambahan gitu. Setelah kita melakukan yang terbaik, kita memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, terutama untuk masyarakat, seperti itu Ibu. Terus jadilah seorang apoteker. Saya mengatakan apoteker ini adalah leadershipnya tinggi. Karena apa? Saya merasakan begitu tamat apoteker kita sudah dipanggil ibu. Mana ada profesi lain begitu kan? Iya. Kita sudah dipanggil ibu. Satu lagi Bu, profesi yang punya ketika lulus langsung punya asisten. Iya. Hanya apoteker, tidak ada perawat, asisten perawat, tidak ada sekolahnya gitu. Hanya apoteker ya. Jadi kita harus sesuaikan bagaimana kita berbicara, bersikap, bertindak, berpikir gitu. Jadi seorang leader jangan itu yang kita jaga. Jadi dia full package semuanya. Kalau kita ingin berhasil gitu. Iya, benar. Nah, itu mungkin itu pesan saya untuk generasi muda. Kalau saya sih kalau karir sudah lah ya, udah menurun, udah pensiun. Saya ingin pengalaman hidup saya sudah 30 negara gitu kan. Itu hanya untuk mengayakan mindset, mengayakan soft skill saya. Dan tidak ada bermaksud lain. Dan pesan orang tua dulu, pergilah ke dunia kemanapun untuk mengambil hikmah dan pengalaman untuk itu. Untuk bisa dibawa pulang ke Indonesia dan diaplikasikan untuk bisa membangun Indonesia lebih baik, begitu ya Bu ya. Oke. Nah, itu dia perbincangan kita bersama Ibu apoteker kita yang
cantik yang satu ini ya, walaupun sudah pensiun, beliau masih terlihat awet muda. Ini saya dari tadi terkesima dengan Ibu, dengan segala karir yang cukup luar biasa cemerlang begitu Bu. Nah, begitu ya sahabat podcast Erle Meyer, pada kesempatan kita kali ini jangan lupa untuk selalu kepada teman-teman semuanya untuk selalu like, share, subscribe channel kita ini. Dan saya sebagai podcaster hari ini ingin mengambil kesimpulan dari percakapan atau perbincangan kita pada kesempatan kali ini adalah bahwa sebagai apoteker itu kita harus memiliki soft skill ya Bu ya, yang harus terus dilatih. Kemudian juga kita harus menjadi sosok apoteker yang inspiratif gitu, mempersiapkan diri untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Seperti yang Ibu Apoteker Yul sudah lakukan dalam kancah karirnya sepanjang menjadi pejabat di lingkungan Provinsi Riau gitu ya. Baik, mungkin Lina mau minta sedikit closing statement dari Ibu untuk menutup podcast kita pada siang hari ini, Ibu. Apoteker, ingat sehat, ingat apoteker tadi ya. Jadi jadilah apoteker yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu dia. Jadilah apoteker yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Tentunya kalau bisa dibutuhkan karena udah ada ilmu dan juga udah ada soft skill dan lain sebagainya. Sudah komplit. Katanya apoteker itu paket komplit gitu ya Bu ya. Nah, itu dia teman-teman. Terima kasih sudah bersama podcast Erle Meyer. Mudah-mudahan di kesempatan besok kita kalau misalnya Ibu ada waktu boleh nanti berkunjung lagi Bu untuk mengisi podcast kita di kesempatan selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam untuk apoteker Indonesia. Jadi sahabat setia, membawa ilmu dengan suara yang nyata tentang obat dan juga pangan, tentang peran apoteker yang menawan. Bukan sekadar bicara biasa, tapi memberi tahu dengan rasa percaya. Erle Meyer Podcast, suara yang cerdas, mengedukasi tanpa batas.